Saya benar-benar minta maaf sekali lagi bahwa kita berakhir di sini. Semoga hal-hal dapat menemukan cara untuk pulih. Semoga ini dapat membawa transparansi, kepercayaan, dan tata kelola kepada mereka. Pada akhirnya semoga bisa lebih baik bagi pelanggan. Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia memberi Anda updatean terbaru apa yang terjadi di ruang kripto. Maka dari itu bagi diri Anda yang belum terlibat, silakan libatkan diri Anda. Bagi Anda salah satu investor retail mungkin, trader dan lain sebagainya, silakan libatkan diri Anda dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Baik, sedikit informasi juga bahwa channel ini kami baru membuat di tanggal 7 September di beberapa bulan lalu di tahun 2022 ini. Jadi kami butuh bantuan Anda agar bagaimana saluran YouTube Crypto Daily Indonesia memberi kemanfaatan untuk masyarakat Indonesia ke depannya sehingga Anda semakin paham, semakin pintar apa yang terjadi sebenarnya di ruang kripto. Baik teman-teman semua, seperti apa yang saya tunjukkan di video awal bahwa SBF, CEO FTX meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan, kepada seluruh user FTX bahwa kesalahan yang dia lakukan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview tanggapan ya postingan dari FTX, postingan dari SBF FTX, kemudian dari Ketua SEC. Teman-teman semua akan menyelidiki, akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di FTX saat ini. Baik, kita akan melihat datang dari Crypto.com. Ketua SEC Gary Gensler membahas peraturan kripto menyusul runtuhnya FTX. Mengatakan bidang ini secara signifikan tidak mematuhi. Ketua SEC mengatakan secara singkat bahwa FTX tidak mematuhi peraturan, ya, dia menyalahgunakan dana pengguna, dana usernya, sehingga ini yang kemudian mengakibatkan krisisnya likuiditas yang terjadi pada FTX. Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC, Securities Exchange Commission, Gary Gensler telah menguraikan dua jalur yang diambil agensi untuk mengatur industri kripto. Sementara itu, seorang anggota Kongres Amerika Serikat sedang menyelidiki apakah Gensler membantu CEO FTX Sam Bankman-Fried dan pertukaran kripto yang bangkrut karena celah hukum untuk mendapatkan monopoli regulasi. Next up, di sisi lain, Gensler mengatakan bahwa menurut saya, investor membutuhkan perlindungan yang lebih baik di ruang ini, tapi saya akan mengatakan ini adalah bidang yang secara signifikan tidak patuh. Dia mengatakan FTX tidak patuh, tetapi memiliki regulasi, dan regulasi tersebut seringkali sangat jelas dan kami memiliki banyak jalur. Next, kemudian saya pikir kami sudah jelas dalam pertemuan ini. Ketidakpatuhan tidak akan berhasil. Nah, ini yang kalian harus garis bawahi bahwa ketika suatu exchange, satu project tidak mematuhi aturan, ya memang kemungkinan akan bermasalah teman-teman semua ya. Kita melihat di sini ketidakpatuhan tidak akan berhasil, publik akan dirugikan, tetapi kami juga akan melanjutkan jalur ganda ini, artinya menyelidiki apa sebenarnya sih yang terjadi di ruang kripto dalam lingkup FTX saat ini, kenapa mengalami kebangkrutan dan kenapa bisa dana pengguna ini disalahgunakan ya teman-teman semua. Maka ini yang kemudian tugas dari Securities Exchange Commission dari Amerika Serikat. Ini kombinasi beracun lainnya di mana mereka mengambil uang orang, mereka meminjamnya, tidak banyak pengungkapan, dan kemudian mereka berdagang melawan pedagang mereka. Itu kata SEC, kata Ketua SEC Gary Gensler mengungkapkan demikian. Postingan dari SBF di satu hari yang lalu ya, walaupun ini memang kami baru sempat untuk menyampaikan untuk Anda semua. Nah, dia katakan permohonan maafnya, maaf itu hal terbesar. I'm sorry, that's the biggest thing. Nah, kemudian dia katakan aku kacau dan seharusnya melakukan lebih baik lagi. Sebenarnya postingannya sangat banyak teman-teman semua ya. Ada 20 postingan ya. Ada 20 postingan yang berkelanjutan, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya mereview sebagian saja ya. Kemudian dia katakan kembali, saya benar-benar minta maaf sekali lagi bahwa kita berakhir di sini. Semoga hal-hal dapat menemukan cara untuk pulih. Semoga ya. Harapan saya pribadi ya, harapan kita semua semoga FTX bisa pulih kembali. Sedikit bercerita ya, di beberapa yang lalu sempat saya melakukan
pembelian pada token FTT teman-teman ya, karena saya mengira karena jatuhnya FTT sudah sangat dalam sekali ya, yang beberapa hari yang lalu sebelum runtuhnya ini di kisaran 23-24. Nah, kemarin saya melakukan pembelian ya, sedikit bercerita, saya melakukan pembelian di harga 3 dolaran lah. Nah, tadi saya melihat memang sempat nyangkut, tetapi saya pikir itu memang hal yang wajar karena FTX saat ini masih belum kelar permasalahannya. Kita menunggu ketika FTX sudah mulai pulih lagi ya, kita harap, saya sendiri berharap karena saya melakukan pembelian para token FTT ya, kemudian semoga bisa kembali mengalami kenaikan di harga awal di beberapa hari yang lalu sebelum runtuhnya FTX di harga 22-23 dolar. Lumayan ya, saya bisa profit ya ratusan persen dari FTT ini ya. Saya kira jika kalian ingin ambil posisi silakan, tetapi kalian disclaimer, bukan ajakan, ini hanya sebagai informasi saja ya teman-teman semua, karena jika Anda ingin membandingkan, bang, jangan sampai kejadian ini sama seperti Luna. Saya sudah melakukan pembelian Luna Classic ya. Saya sudah melakukan pembelian pada saat jatuhnya Luna, ternyata setelah saya membeli ternyata jatuhnya itu semakin parah. Nah, kasus ini berbeda dengan Luna Classic. Luna Classic keruntuhan di beberapa bulan lalu itu ya, terjadinya keruntuhan itu ya, diakibatkan karena masalah algoritmanya teman-teman ya. Supply dari Luna Classic selalu bertambah sehingga itu yang kemudian mengakibatkan harganya runtuhnya yang sangat parah. Berbeda dengan FTT saat ini. FTT bukan masalah daripada algoritma, tetapi hanya karena masalah perusahaannya yaitu FTX mengalami masalah, maka kemudian terjadi kepanikan sehingga orang-orang melakukan penjualan pada token FTT mereka. Maka itu yang kemudian mengakibatkan FTT mengalami penurunan yang lumayan dalam sampai dengan turunnya itu teman-teman ya, sangat dalam ya. Kalian cek saja di Exchange atau di mana, CoinMarketCap atau di CoinGecko. Tadi terakhir saya melihat di harga 2 dolar lebih ya. Saya sendiri nyangkut karena saya melakukan pembelian di 3 dolaran per FTT-nya. Nah, tadi saya melihat memang sempat nyangkut sedikit ya, tetapi saya kira itu hal yang lumrah lah, hal yang biasa menurut saya pribadi. Next, kemudian postingan SBF di beberapa jam terakhir saya kira penting untuk saya sampaikan untuk Anda semua. Halo semua, hari ini saya mengajukan FTX US dan Alameda untuk proses sukarela bab 11 di Amerika Serikat. Next up, saya benar-benar minta maaf sekali lagi bahwa kita berakhir di sini. Semoga hal-hal dapat menemukan cara untuk pulih. Semoga ini dapat membawa transparansi, kepercayaan, dan tata kelola kepada mereka. Semoga ketika FTX sudah mulai pulih kembali, mereka mampu menjaga dana pengguna, kemudian ini yang bisa mereka jadikan pengalaman sehingga bisa memperbaiki hal-hal yang mereka membuat kesalahan di saat ini teman-teman ya, ketika nanti ke depan FTX sudah mulai normal kembali. Nah, harapan kita semua FTX bisa semakin baik lagi. Pada akhirnya, semoga bisa lebih baik lagi bagi pelanggan. Next up, ini tidak harus berarti akhir bagi perusahaan atau kemampuan mereka untuk memberikan nilai dan dana kepada pelanggan mereka terutama dan dapat konsisten dengan rute lain. Akhirnya, saya optimis Pak Ray dan yang lainnya bisa membantu memberikan yang terbaik ya. Saya pun support terhadap SBF ya. Semoga Anda bisa menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini agar di ruang lingkup kripto, kepercayaan sekuritas ya, di seluruh masyarakat dunia bisa mempercayai kripto lagi. Artinya kepercayaan orang-orang walaupun memang sudah lumayan lumayan pudar begitu. Nah, semoga memang ke depan SBF, FTX ini bisa kembali pulih lagi. Next, saya akan berusaha memberikan penjelasan tentang di mana segala sesuatunya dalam hal pemulihan pengguna ASAP. Artinya ASAP ini secepat mungkin ya, dia katakan seperti itu. Kemudian berikutnya, saya sedang menyusun semua detail, tetapi saya terkejut melihat hal-hal terurai seperti yang mereka lakukan awal minggu ini. Saya akan segera menulis posting dan lebih lengkap tentang permainan demi permainan, tetapi saya ingin memastikan bahwa saya melakukannya dengan benar ketika saya melakukan kesalahan. Artinya begini teman-teman ya, semoga memang kita melihat ya,
dari SBF ya, dia mengakui kesalahannya. Ini sudah baik menurut saya teman-teman, dan dia juga berusaha agar bagaimana FTX ini bisa kembali pulih lagi, bisa kemudian bisa normal kembali seperti beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir ya, karena FTX merupakan exchange terbesar kedua berdasarkan volume perdagangan. Wow, ini memang kecelakaan yang sangat besar di ruang kripto karena terjadi pada FTX ya, salah FTX sendiri ya menurut saya pribadi. Next, kemudian sentimen saat minggu kerja perdagangan ditutup. Cerita minggu ini adalah pemisahan yang jelas antara kripto setelah FTX jatuh dari kasih karunia dan ekuitas jika BTC kepercayaan pedagang pulih setelah kejadian yang tidak menguntungkan. Ada bullish divergensi yang terbentuk dengan S&P 500. Nah, di sini saya tunjukkan kepada Anda dalam S&P 500 terjadi memang kenaikan yang tinggi, lumayan teman-teman ya. Dalam 10 minggu terakhir kita melihat S&P 500 ends week on 10-week high. Nah, dia katakan bahwa kenaikan dari S&P 500 ya, kenaikan ini memang terbentuk semenjak 10 minggu terakhir. Kemudian untuk gold juga atau emas ya, gold ends week on 12-week high juga. Kemudian untuk Ethereum dan Bitcoin dia mengalami down. Kenapa? Karena akibat dari FTX ini. Nah, pastinya seperti itu, teman-teman semua. Nah, saya kira cukup sampai di sini informasi kali ini. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda di ruang kripto agar Anda selalu pandai di ruang cryptocurrency, teman-temannya, agar tidak ketinggalan berita-berita penting lainnya. Kita tidak ketinggalan, kita tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya, negara Amerika, negara Eropa dan sebagainya. Maka dari itu tujuan dibuatnya channel YouTube Crypto Daily Indonesia, memberi Anda kepahaman apa yang terjadi di ruang cryptocurrency agar Anda selalu mendapatkan kemanfaatan. Maka dari itu bagi Anda yang belum terlibat, libatkan diri Anda dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.